Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansa, NIM saya 23122013. Di sini saya akan menjelaskan kemuhammadiyaan yang menggunakan rumus WHW, jamak W 1H. Baik, saya akan menjelaskan tentang kemuhammadiyaan. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan amar ma'ruf nafi munkar, ya, yang berasaskan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di negara Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tujuan utama yang dilakukan Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini dampaknya seringkali menyebabkan ajaran Islam bercampur dengan kebiasaan di daerah tersebut dengan alasan adaptasi. Gerakan yang dibuat dan didirikan Muhammadiyah berciri-ciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan bermasyarakat yang akan lebih maju dan terdidik, menampilkan semua ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Di dalam sebuah pembentuknya, yaitu Muhammadiyah banyak sekali merefleksikan perintah-perintah Al-Quran. Di antaranya surat Al-Imran, yaitu ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat di atas tersebut menurut pada para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bisa bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. 2. Siapa pendiri Muhammadiyah? Pendiri Muhammadiyah adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Ia lahir di kampung Kauman, Yogyakarta tahun 1864 Masehi dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya adalah Ki Haji Abu Bakar, seorang khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, yang apabila dilacak silsilahnya sampai kepada Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Siti Aminah, putri Ki Haji Ibrahim, penghulu Kesultanan Yogyakarta. Jadi kedua orang tua Ki Haji Ahmad Dahlan juga merupakan keturunan ulama. Meskipun Muhammad Darwis berasal dari kalangan keluarga yang cukup termuka, tetapi ia tidak sekolah di gubernemen waktu itu, melainkan diasuh dan dididik mengaji Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam oleh ayahnya sendiri di rumah. Hal itu karena pada waktu itu ada suatu pendapat umum bahwa barang siapa memasuk sekolah gubernemen maka dianggap kafir atau Kristen. Pada usia 8 tahun ia telah lancar membaca Al-Quran hingga khatam. Kemudian ia belajar fikih kepada Ki Haji Muhammad Saleh dan Nahu kepada Ki Haji Muhsin. Keduanya adalah kakak ipar Muhammad Darwis sendiri. Ia juga berguru kepada Ki Haji Muhammad Nur dan Ki Haji Abdul Hamid dalam berbagai ilmu. 3. Kapan organisasi Muhammadiyah didirikan? Organisasi Muhammadiyah atau sekarang sudah menjadi sejarah kemuhammadiyaan didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di kampung Kauman, Yogyakarta, yaitu pada tanggal 18 November 1912. Bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Beliau adalah seorang pegawai kesultanan, tepatnya di Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib,
dan sebagai seorang pedagang biasanya melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan yumut. Beliau saat itu langsung tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pada saat itu beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan pedagang. 4. Di mana organisasi Muhammadiyah didirikan? Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 82 Hijjah 1330 Hijriah. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurutnya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah berdasarkan sekolah lanjutan, yaitu dikenal sebagai Ogore School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki, yang bertempat di Jalan S. Suparman nomor 68 Patang Puluhan, Kecamatan Wirop Ajen, dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta. Yang keduanya sekarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah yang bertepatan di Yogyakarta dan dibawahi langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. 5. Mengapa organisasi Muhammadiyah dibentuk? Hal ini disebabkan tidak pasnya pemahaman agama mereka sehingga pengalamannya bercampur aduk dengan akidah, keyakinan non-muslim, Hinduisme, Buddhaisme, animisme, dan dinamisme. Timbulnya kebekuan dan kejenuhan berpikir, sikap talik buta, dan sikap fatalistik menyerah kepada takdir. Ini semua mengakibatkan kemiskinan dan kebodohan, keterbelakangan umat Islam dalam ilmu pengetahuan, sains modern, dan teknologi yang disebabkan oleh paham agama yang sempit. Misalnya mengharamkan apa saja yang datang dari barat atau orang kafir. 6. Bagaimana Muhammad itu berjalan? Rumusan, maksud, dan tujuan Muhammadiyah mengalami perubahan dari keadaan kepada keadaan lainnya sesuai dengan perkembangan masa. Pada awal berdiri dan rumusan itu berbunyi: menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad kepada penduduk Bumi Putra dan dalam Kesedihan Yogyakarta, dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. Setelah Muhammadiyah meluas keluar daerah Yogyakarta dan setelah berdirinya beberapa cabang di wilayah Indonesia, rumusan, maksud, dan tujuan Muhammadiyah disempurnakan menjadi memajukan dan mengembirakan penjagaran dan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, dan memajukan dan mengembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
yang mewajibkan organisasi kemasyarakatan mencantumkan satu asas Pancasila. Maka terjadilah perubahan asas Muhammadiyah dari Islam menjadi Pancasila. Akibat rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah ia juga berubah. Perubahan itu dihasilkan melalui Muktamar Muhammadiyah ke-41 Surakarta. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Muhammadiyah sebagai yang dikemukakan di atas meja titik tolak dalam merumuskan ideal atau landasan cita-cita Muhammadiyah yang disebut dengan keyakinan dan cita-cita hidup kemuhammadiyaan. Landasan ideal ini memberikan gambaran tentang pandangan hidup Muhammadiyah, tujuan hidup Muhammadiyah, serta metode untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum.